Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ain Atik dengan NIM 24090150011 dari program studi akuntansi S1 kelas B. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait materi bab 2 di mata kuliah akuntansi keuangan 1, yaitu Sistem Informasi Akuntansi. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa itu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang memungkinkan pengumpulan dan pengorganisasian data-data, pengolahan data untuk menjadi informasi, dan penyajian laporan baik dalam suatu perusahaan besar, perusahaan kecil yang masuk kategori UKM, atau bahkan perusahaan skala mikro seperti toko kelontong. Dalam bentuk sederhana hingga yang canggih, secara umum sistem informasi akuntansi membantu manajemen perusahaan untuk mengumpulkan data-data keuangan, mengolahnya menjadi informasi bermanfaat bagi pengguna, dan menghasilkan laporan keuangan. Nah, ketika kita sudah mengetahui apa itu sistem informasi akuntansi, selanjutnya kita akan bahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Ketika kita melakukan pencatatan akuntansi, biasanya ada istilah yang paling sering disebut, yaitu debit dan kredit. Secara harfiah, debit berasal dari kata debere yang artinya sisi kiri, sedangkan kredit berasal dari kata credere yang berarti sisi kanan. Nah, selanjutnya ada 5 pengelompokan akun yang harus kita ketahui, yaitu ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, pencatatan yang dilakukan pada sisi debit atau kredit ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam dunia akuntansi. Seperti akun aset dan beban, jika dia meningkat, dia berada di sisi debit dan berkurang di sisi kredit. Akun liabilitas, ekuitas, dan pendapatan bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Jadi, kebalikan dari aset dan beban. Posisi yang dicatat pada saat transaksi yang menunjukkan peningkatan menjadi indikator saldo normal dari masing-masing akun. Misalnya tadi pada aset itu dia meningkat di sisi debit, yang artinya saldo normalnya di sisi debit. Sedangkan akun liabilitas dan ekuitas meningkat di sisi kredit, yang artinya saldo normalnya di kredit. Nah, keterkaitan antara akun-akun tersebut dijelaskan dalam persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Nah, pendapatan dan bebannya di sini itu sudah termasuk di dalam ekuitas. Sederhananya, seluruh akun tersebut setelah diklasifikasikan dan diolah dalam sistem akuntansi akan menjadi informasi yang dilaporkan melalui laporan keuangan. Nah, menurut PSAK 1, perusahaan itu menerbitkan minimal 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga, laporan posisi keuangan. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang terakhir, yaitu catatan atas laporan keuangan. Jadi, siklus akuntansi itu begini. Yang pertama, identifikasi peristiwa dan pencatatan transaksi terlebih dahulu. Jadi, setiap transaksi dianalisis dan dicatat dalam jurnal berdasarkan bukti transaksi. Yang kedua, mencatat transaksi dalam jurnal umum atau jurnal khusus sesuai jenisnya. Selanjutnya yaitu pemindah bukuan atau memposting ke buku besar. Jadi, data dari jurnal dipindahkan ke akun-akun dalam buku besar untuk pengelompokan transaksi. Selanjutnya, menyusun daftar saldo akun dari buku besar di neraca saldo untuk memastikan keseimbangan sebelum penyesuaian. Selanjutnya, kita melakukan penyesuaian terhadap akun tertentu agar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya di jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian, neraca saldo diperbarui agar siap digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu menyusun kertas kerja atau worksheet yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan data yang telah disesuaikan. Setelah itu barulah kita menyusun laporan keuangan. Jadi ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan terakhir catatan atas laporan keuangan. Setelah menyusun laporan keuangan, kita menutup akun nominal yaitu pendapatan dan beban di jurnal penutup agar saldo nol untuk periode berikutnya. Setelah kita melakukan jurnal penutup, kita menyusun kembali neraca saldo untuk memastikan yang tersisa hanya akun real di neraca saldo setelah penutupan. Selanjutnya, jurnal pembalik.
Ini opsional, jadi membalik beberapa jurnal penyesuaian agar memudahkan pencatatan transaksi di periode berikutnya. Nah, siklus inilah yang akan berulang terus dari periode ke periode. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Ainin Atik pamit undur diri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.